Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fuzzy logic, salah satu sub ya dari artificial intelligence atau sistem cerdas. Langsung saja, ini contoh kasus ya di dalam fuzzy logic. Misalkan terkait dengan tinggi badan. Di sini ada Andi menilai bahwa tinggi badan saya ini termasuk tinggi. Dan kemudian Nina menilai bahwa tinggi badan saya termasuk sedang. Lalu mana yang benar gitu kan? Jadi terkadang yaitu tadi ya, misalkan ada teman Anda menilai Anda itu tinggi, tapi teman yang lain menilai Anda itu tingginya ya sedang. Jadi sebenarnya mana yang benar? Nah, itu termasuk yang fuzzy. Kemudian contoh lain, ada manajer produksi bertanya pada manajer pergudangan, berapa stok barang yang ada pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok hari. Jadi dari manajer pergudangan ini tanya loh, berapa stok barang yang ada pada akhir minggu ini gitu kan? Apakah banyak ya, sedang, cukup, dan seterusnya. Kemudian contoh yang lain, misalkan pelayan restoran memberikan pelayanan kepada tamu. Kemudian tamu akan memberikan tip yang sesuai atas baik tidaknya pelayanan yang diberikan. Nah, baik tidaknya pelayanan ini juga kan fuzzy. Ada yang menilai bahwa pelayanan dari restoran tersebut baik, tapi ada juga yang menilai biasa saja, dan ada juga yang menilai kurang baik. Nah, maka berapa sih tip yang sesuai? Yang sesuai ini kan sebenarnya fuzzy. Sesuai itu seperti apa? Jadi sudut pandang antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Misalkan di kelas ya, di kelas kan ada AC tuh. Ada orang yang mengatakan, atau ada mahasiswa yang mengatakan suhu di ruangan ini dingin gitu ya. Jadi dari settingan AC-nya sudah dingin. Tapi ada yang lain ngomong, enggak kok, ini biasa aja. Ada yang lain lagi bilang, wah ini panas kok gitu. Jadi ya itu lagi, kembali lagi bahwa antara satu orang dengan orang yang lainnya punya pandangan yang berbeda-beda, itu fuzzy. Kemudian ketika Anda naik taksi juga, kemudian berkata misalkan naik taksinya itu berdua ya, atau bertiga. Jadi ketika Anda naik taksi, Anda berkata pada taksi meminta seberapa cepat yang Anda inginkan. Kemudian sopir taksi akan mengatur pijakan gas kakinya. Anda bilang, wah ini terlalu cepat gitu kan. Teman Anda bilang, wah ini lambat sekali. Dan kemudian teman yang lainnya bilang, ini biasa aja kok, tambah lagi pak, misalkan gitu. Maka berapa sih ya, atau kecepatan yang pas yang kemudian harus sopir taksi atur supaya dari ketiga penumpang tadi itu pas? Berapa suhu ruangan yang pas supaya semua orang yang ada di ruangan itu yang merasa sama gitu, pas gitu. Kemudian pelayanan juga seperti itu, tip yang sesuai, yang pas itu untuk diberikan itu berapa, itu kan sesuai dengan kinerjanya dia. Begitu juga dengan stok gudang dan juga tinggi badan. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus fuzzy. Pada intinya fuzzy itu memberikan solusi yang pas ya. Jadi memang di sini fuzzy bukan sebuah algoritma atau sebuah metode untuk menemukan solusi yang optimal, tidak, tapi menemukan solusi yang pas ya untuk semua objek yang ada gitu. Kalau AC ya suhunya pas, kalau kecepatan ya kecepatannya pas.
Nah, ini ada contoh gambaran lain ya. Jadi dulu ya dikenal istilahnya nanti kita bahas di slide selanjutnya. Tapi di sini sudah muncul. Jadi sebelum ada fasi ada bilangan 0 sama 1. Ini disebut sebagai bilangan crisp ya. CRISP, crisp atau bilangan nyata. Hanya dikenal kalau nggak 0 ya 1 saja. Jadi apakah ini kan kasusnya tentang pengereman mobil ya. Jadi mobil itu akan ngerem ketika terdeteksi ya. Di sini close dekat atau far jauh. Jadi di awal is car close ya, 0 or 1, no or yes. Jadi apakah mobil itu dekat, 0 itu tidak dekat berarti far ya, 1 iya itu iya berarti dekat. Kemudian actionnya adalah brakes atau pengeremannya, 0 itu off, 1 itu on. Nah, ini contohnya misalkan is car close, jawabannya 0 atau no ya. Maka action dari brakesnya adalah atau remnya yaitu 0 atau off. Jadi yang kedua is car close, jawabannya 1 yes, maka brakesnya adalah 1 on. Jadi ya cuma itu aja. Ketika mobilnya jauh, maka brakesnya off. Tapi ketika mobilnya dekat, maka brakesnya on. Dan ini jelas langsung, misal dekat, langsung ngerem mendadak gitu kan. Jadi kan penumpang yang ada di dalamnya juga pasti akan kaget ya, istilahnya tersentak gitu. Tiba-tiba ngerem mendadak. Jadi contohnya misalkan untuk autonomous car ya, mobil yang bisa berjalan tanpa awak. Jadi dia bisa deteksi jarak mobil di depannya. Nah, bagaimana kalau fasi? Jadi fasi itu akan memberikan range. Jadi tidak 0 dan 1, tapi memberikan range antara 0 dan 1 dan antara no to yes. Brakesnya juga seperti itu. Ini untuk kedekatan mobilnya ya. Itu antara 0 sampai 1, maka brakesnya juga akan memberikan range antara 0 sampai 1 ya, antara off sampai on. Itu. Misalkan di sini is car close, maka dia akan memberikan sebuah nilai. Ya, sebuah nilai misalkan 0,2. 0,2 itu artinya apa? Not very close. Nah, sehingga untuk brakesnya atau sistem pengeremannya itu juga nanti akan memberikan nilai 0,2. Artinya di 0,2 ini adalah slight pressure atau tekanan pengeremannya itu biasa saja gitu. Jadi dia akan memberikan action pengeremannya sesuai dengan jaraknya. Ketika jaraknya tidak terlalu dekat, maka untuk pengeremannya juga biasa aja. Jadi ngerem tapi biasa aja. Nah, kemudian misalkan memberikan nilai yang lain 0,8. Artinya 0,8 di sini misalkan pretty close. Maka brakesnya ini kan karena sudah sangat dekat, brakesnya maka juga memberikan nilai 0,8, di mana untuk pengeremannya very heavy pressure. Jadi tekanan pengeremannya lebih kuat lagi. Sehingga nanti ketika semakin dekat jaraknya, ya nanti semakin kuat tekanan remnya dan nanti akhirnya menuju ke on ya. Sampai kemudian untuk mobil ini benar-benar berhenti. Jadi tidak kemudian berhenti mendadak seperti yang diberikan oleh bilangan crisp tadi. Nah, begitulah bilangan fasi memberikan sebuah action ya. Jadi pas gitu ya, dirasa oleh si penumpang yang ada di dalamnya juga tidak mendadak. Jadi sesuai gitu dengan
jaraknya. Kalau di sini terkait dengan jarak antara satu mobil dengan mobil yang lain. Nah, ini ada video yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lebih dalam lagi terkait dengan fuzzy logic. Welcome. In this video we talk about fuzzy logic, a tool engineers and scientists use to add intelligence into robots, video games, and even in household appliances. Fuzzy logic is fantastic as it solves complex problems by using simple rules. Let's see how an intelligent robot tackles the challenging task of boiling an egg using fuzzy logic. Boiled eggs are popular for breakfast worldwide. Boiling an egg sounds trivial. However, only a few have mastered the art of preparing the perfect soft-boiled egg. This is Jane, a robotics engineer. She will help us with the robot design. Initially, Jane had designed the robot according to her grandmother's recipe book. Drop them in boiling water and remove them after 5 minutes. Unfortunately, the eggs sometimes turned out too soft or too hard. Jane decided to ask her best friend Mike, who is a chef, for some tips. Mike noticed that Jane's robot didn't consider the egg size when deciding the boiling time, so he gave Jane 2 simple rules to follow. If the egg size is small, then boil for less than 5 minutes. If the egg size is large, then boil for more than 5 minutes. But Jane thought, What does small, large, less or more mean? We know that egg weights can range from 40 to 70 grams, with boiling times ranging from 3 to 6 minutes. Fuzzy logic utilizes this knowledge. Designing the intelligent egg boiling robot requires 3 steps: fuzzification, inference, and defuzzification. Step 1. Fuzzification. The robot takes an egg and measures its weight. According to fuzzy logic, any egg is both small and large, but to different degrees. For example, our robot considers a 50-gram egg as small in a larger degree and as large in a smaller degree. Those are called fuzzy values. Step 2. Inference. Since the egg is both small and large in different degrees, the robot applies Mike's 2 rules, but again in different degrees. Step 3. Defuzzification. The robot must now calculate the actual boiling time based on the fuzzy values from the previous step. Hence, for the 70% less and 30% more than 5 minutes boiling time, a balanced decision would be to boil the egg for 4 minutes. Our intelligent fuzzy logic egg boiling robot is now ready. Oke, itu ya. Jadi contoh penerapan fuzzy di perebusan telur ya. Nah, konsep dasar dari logika fuzzy. Jadi, logika fuzzy ini bukanlah logika yang kabur ya. Jadi, logika yang kemudian akan digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan atau akan menyelesaikan sebuah kasus yang memang kabur tadi. Jadi bukan logikanya yang nggak jelas atau kabur, tapi justru logika ini akan digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Nah, logika fuzzy didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatunya ini mempunyai nilai derajat yang nanti ini disebut sebagai derajat kedekatan gitu. Nah, logika klasik
tadi ya, crisp logic ini menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary. Jadi kalau nggak 0 ya 1, kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak iya ya tidak. Jadi cuma itu aja. Jadi tidak ada nilai di antara 0 sampai 1. Nah, logika fuzzy ini menggantikan kebenaran boolean ya dengan tingkat kebenaran. Atau tadi derajat kebenaran gitu ya. Jadi ada nilai di antara hitam sama putih, di antara 0 atau 1, di antara ya atau tidak. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah fuzzy ini tidak sama dengan probabilitas. Walaupun nilainya sama 0 sampai 1, tapi fuzzy sekali lagi itu bukan probabilitas. Karena probabilitas ini berkaitan dengan ketidakmenentuan dan kemungkinan. Kalau fuzzy ini berkaitan dengan ambiguitas dan ketidakjelasan. Jadi perlu dibedakan antara fuzzy dan probabilitas. Kemudian, ini contoh aplikasi logika fuzzy ya yang sudah diterapkan. Pada tahun 1990, mesin cuci otomatis di Jepang menggunakan logika fuzzy. Beberapa saat yang lalu saya juga pernah melihat ya ada mesin cuci dia menggunakan logika fuzzy ya untuk pencuciannya. Pada intinya di situ ketika kasusnya adalah di pencucian baju, maka dia akan memberikan action yang pas terkait dengan jumlah air dan lama pencucian berdasarkan dari tingkat kekotoran dari baju yang dicuci atau pakaian yang dicuci dan jumlah sabun yang digunakan. Jadi berapa sih lama penyucian yang pas, berapa jumlah air yang pas, dan seterusnya. Kemudian dari dunia transmisi otomatis mobil tadi ya, misalkan dari pengereman atau dari penambahan kecepatan. Nah dari sini setelah diterapkan ya mampu menghemat bensin dari 12-17%. Kemudian dunia kedokteran dan biologi, lagi-lagi diagnosis penyakit pasien ya, penelitian kanker dan sebagainya. Kemudian manajemen pengambilan keputusan seperti manajemen basis data untuk query data, tata letak pabrik yang maksimal. Beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa yang kemudian juga menerapkan fuzzy pada tata letak pabrik ya. Jadi di tata letak pabrik ada derajat kedekatan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Nah, di situ yang kemudian diterapkan logika fuzzy-nya. Kemudian penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan. Yang pas jumlah produksinya itu berapa? Sekali lagi di sini bukan optimal ya, tetapi yang pas. Kemudian klasifikasi dan pencocokan pola itu juga diterapkan menggunakan fuzzy dan pengukuran kualitas air, peramalan cuaca dan sebagainya. Jadi banyak ya penerapan logika fuzzy. Nah di sini perbedaan ya antara tadi sama seperti kasus yang sebelumnya yaitu tentang rem mobil. Di sini terkait dengan umur tapi lebih detail ya. Jadi kalau bilangan crisp tadi dia kan hanya mengenal 0 dan 1, sedangkan kalau fuzzy akan memberikan nilai antara 0 sampai 1. Nah, misalkan di sini ada variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muda, ini untuk umur kurang dari 35 tahun, parubaya 35 sampai 55 tahun, tua lebih dari 55 tahun. Jadi apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda. Jadi ini hanya 0 dan 1. Ketika orang itu umurnya 34 tahun,
maka kan dia ada di sini ya, ada di dalam sini. Maka jelas dia masuk ke muda. Dan ketika orang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parubaya atau tidak muda. Sekarang misalkan ada umurnya, ini kan batasnya 35 nih, udah mentok di sini karena dia cuma 0 sampai 1. Jadi ya sudah pasti nilainya hanya di sekitar ini. Jadi ketika ada orang umurnya 35 tahun kurang sehari lagi 35 tahun, maka dia masuk muda. Tapi kalau ada orang 35 tahun lebih 1 jam aja, maka dia sudah masuk di parubaya. Kan ini gak adil ya. Selisihnya cuma 1 jam, tapi perbedaan kategorinya sudah berbeda. Yang satunya masih muda, yang satunya lagi sudah dimasuk di parubaya. Jadi seperti itu kalau bilangan keris. Misalkan ya 35 tahun kurang dari 1 hari, maka ia dikatakan tidak parubaya. Jadi muda ya. Saya masuk ke muda kurang dari sehari. Kalau lebih sehari udah dikatakan parubaya. Untuk bilangan keris. Nah, bagaimana kalau bilangan fasi? Nah, fasi tadi kan akan memberikan nilai 0 sampai 1. Jadi digunakan sama. Di sini ada 3 kategori ya, muda, parubaya. Jadi, di fasi ini akan digunakan untuk mengantisipasi gimana seorang dapat masuk dalam 2 himpunan yang berbeda, misal muda dan parubaya atau parubaya dan tua. Contohnya yang ada di gambar ini, misalkan seorang berusia 40 tahun masuk ke dalam himpunan muda, jadi 40 tahun di sini ya. Dia akan memberikan bilangan 0 sampai 1. Jadi akan ada nilai di antara 0 sampai 1. Misalkan untuk umurnya 40 tahun, di sini dia akan masuk di parubaya, masuk di muda, ya muda. Ini masuk di muda di titik ini ya. Dengan nilai derajat katanya adalah 0,25. Jadi derajat kebenarannya adalah 0,25. Dan dia akan masuk ke kategori parubaya dengan tingkat derajat kebenarannya yaitu 0,5. Kemudian sama untuk umur 50 tahun, dia akan masuk ke tua dengan derajat kebenaran 0,25 dan masuk parubaya dengan derajat kebenarannya 0,5. Untuk tuanya 0,25, untuk parubayanya 0,5. Sehingga nanti fasi akan kemudian mengolah sebenarnya dia pastinya masuk di parubaya atau masuk di muda. Tapi dengan seperti ini akan lebih adil lagi dibandingkan dengan bilangan keris tadi. Seperti itu ya. Jadi ini contoh penerapan yang kemudian lebih detail lagi. Sama untuk semua kasus akan seperti ini. Nah, di dalam fasi logik nanti ada istilah yang dinamakan sebagai variabel fasi. Jadi variabel fasi ini merupakan fitur yang dijadikan sebagai basis dalam suatu sistem penalaran fasi. Nah, variabel fasi ini merupakan variabel yang dibahas dalam suatu sistem fasi ya. Contohnya adalah umur. Jadi umur, suhu, berat badan, tadi ada kecepatan ya. Kemudian misalkan kalau pencucian tadi tingkat kebersihan ya atau banyaknya air, jadi volume air dan seterusnya, tinggi badan. Nah, itu semuanya adalah variabel fasi. Nah, untuk himpunan fasi ini merupakan kondisi yang mewakili dari suatu variabel fasi. Contohnya untuk umur yang mewakili kondisi umur ini adalah ada muda ya, muda, parubaya sama tua. Kalau suhu, misalkan yang mewakili kondisi suhu ada panas, hangat, dingin, atau ada dingin, sejuk, normal, hangat, panas. Kemudian untuk variabel nilai, maka himpunannya, jadi kondisi yang mewakili dari variabel nilai ada tinggi, sedang, dan ada rendah. Jadi kalau variabel tadi yang dibahas, jadi basisnya itu ya, contohnya adalah umur. Himpunannya adalah kondisi yang mewakili variabel. Jadi kalau umur ya ada muda, parubaya sama tua.
Nah, kemudian kalau himpunan itu dibagi menjadi dua, ada linguistik sama numeris. Himpunan linguistik itu ya tadi muda, parubaya, tua. Kalau yang numeris ya bentuknya numerik ya, 30, 40, 55 dan seterusnya. Nah, semesta pembicaraan ini adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan, yang boleh dioperasikan dalam satu variabel fasi. Contohnya, untuk variabel umur ya dari 0 sampai tak terhingga. Jadi umur misalkan nih dari 0 sampai batasnya tak terhingga. Jadi semesta ya, semua nilai yang diperbolehkan dalam logika fasi tersebut. Misalkan untuk berat badan ya misalkan dari 1 sampai 150, suhu dari 0 sampai 100 misalkan seperti itu semesta. Nah, sedangkan domain ya, domain fasi, domain himpunan fasi ini merupakan keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fasi. Misalkan untuk yang muda itu antara 0 sampai 45. Ini masuk ke muda. Kemudian parubaya itu dari 35 sampai 55 dan tua dari 45 sampai tak terhingga. Jadi bedanya semesta adalah semua bilangan yang diperbolehkan dalam suatu variabel fasi. Kalau domain itu yang diperbolehkan dalam suatu himpunan. Misalkan muda dari 0 sampai 45, parubaya dari 35 sampai 55 dan seterusnya. Di sini misalkan kalau suhu dingin dari 0 sampai 20, sejuk dari 15 sampai 25 dan seterusnya. Nah, ini seperti yang tadi di video tentang robot merebus telur ya. Jadi robot merebus telur itu kan tadi awalnya ketika pertama kali rebus kok terlalu lembek gitu ya. Terus bagaimana cara menemukan perebusan supaya telurnya itu pas. Maka ada expert yang kemudian membuat sebuah rule gitu kan. Dari rule itu yang kemudian dimasukkan ke tahapan fasifikasi. Jadi fasifikasi ini pemetaan yang dilakukan dengan fungsi keanggotaan gitu. Jadi fasifikasi ini merupakan tahapan awal. Nah, fungsi keanggotaan ya, membership function ini merupakan suatu kurva. Jadi bentuknya kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input ya sumbu X kepada nilai keanggotaannya. Soal tadi untuk ini ya. Nah, ini dinamakan sebagai derajat keanggotaan. Ini membership function. Ini juga derajat keanggotaan. Jadi umur 40 masuk ke muda dengan derajat keanggotaan 0,25 dan umur 40 juga masuk ke parubaya dengan derajat keanggotaan 0,5. Oke, jadi untuk fungsi keanggotaan ini ada beberapa ya. Jadi ada linear naik, linear turun, kurva segitiga, ada kurva trapesium, kurva sigmoid, kurva bau, dan lain-lain. Jadi bentuknya ini semua kurva gitu. Nah, ini nanti yang digunakan untuk fasifikasi ya. Kemudian kita mulai di sini untuk yang fungsi linear naik dan linear turun. Jadi kalau linear ya jelas linear, maka bentuknya yaitu berupa suatu garis lurus. Nah, untuk linear naik dimulai dari derajat 0 bergerak ke kanan itu ya. Bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan lebih tinggi. Nah, untuk linear turun ini dimulai dari derajat 1 pada sisi kiri bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan lebih rendah. Jadi turun. Nah, untuk linear naik ini ya, bentuknya linear naik. Jadi dia tadi bergerak dari derajat keanggotaan dengan nilai 0 menuju ke kanan dengan derajat keanggotaan yang lebih tinggi. Jadi menuju ke 1. Jadi untuk A di sini ada dua titik ya. Jadi untuk nilai A adalah nilai domain yang mempunyai. Jadi kan tadi ada domain ya.
nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan 0 di sini. Nah, B ini derajat keanggotaan yang nilainya 1. Nanti kita diminta untuk mencari ya nilai X di sini. Jadi nilai input yang akan diubah ke dalam bilangan fuzzy. Jadi untuk mencari nilai X, misalkan di sini ada nilai X. Untuk mencari nilai X, nanti atau mencari nilai derajat keanggotaan X ya, sorry bukan nilai X-nya, nilai X-nya ada di sini. Nah, untuk mencari derajat keanggotaan nilai X, maka rumusnya di sini. Yaitu X min A dibagi dengan B min A. Jadi, X min A dibagi B min A. Jadi seperti ini kalau saya tuliskan ya. Oke, jadi sini untuk linear naik ada dua domain A dan B. Ini 0 sampai 1. Dia akan bergerak dari yang nilainya 0 ke yang nilainya 1. Nah, di sini misalkan ada nilai X ya. Maka untuk mencari nilai X, mencari nilai keanggotaan X ya, mu X. Jadi mu X ini sama dengan X min A dibagi dengan B min A. Itu untuk linear naik. Kemudian bagaimana dengan linear turun? Jadi kalau linear turun, dia bergerak ya. Di sini sama ada dua domain, dua titik. Dia bergerak dari yang nilainya 1, nilai 1 ya, ke domain yang nilainya 0. Misalkan sama di sini ada nilai X, maka berapa nilai keanggotaan X-nya? Nah, di sini untuk mu X-nya itu sama dengan B min X dibagi dengan B min A. Kalau ada nilai, kalau di sini ya, ada nilai di sini. Berarti kan ini masuk yang X kurang dari A ya. Jadi masuk yang ini. X kurang dari A, berarti kan nilainya itu sama dengan 0. Kalau ada nilai di sini, maka masuk yang sini. Ya, X lebih dari B. Maka nilainya adalah sama dengan 1. Gitu. Itu untuk linear naik dan linear turun. Nah, misalkan di sini kita mempunyai variabel temperatur. Ya, kita punya variabel temperatur dengan semesta pembicaraan dari 0 sampai 35. Tadi semesta pembicaraan adalah semua nilai yang diperbolehkan di dalam variabel tersebut. Jadi kan di sini 0 sampai 35. Terdapat suatu buah himpunan panas ya dengan domain dari 25 sampai 35. Misalkan di sini ada nilai 25. Di sini ada himpunan panas ya. Panas berarti kan dia yang nilainya panas, jadi 25 sama 35, yang paling panas mana? 35 kan? Berarti kan di sini dia nilai keanggotanya yaitu 1. Jadi mutlak panasnya itu ada di 1. Sehingga kalau seperti ini, kita menggunakan linear naik. Jadi dari nilai yang 0 ini kan berarti nilainya tidak panas ya. Kemudian 1 ini panas, dia bergerak dari 0 ke 1 seperti ini. Ini untuk himpunan panas.
berapa derajat keanggotaan untuk 32 derajat Celcius. Di sini kan 32. Berarti berapa derajat keanggotaan? Yang derajat keanggotaan simbolnya adalah mu untuk 32 derajat Celcius. Berarti caranya ini menggunakan linear naik ya. Mu 32 itu sama dengan ini ya, berarti linear naik. Ini berarti X min A bagi B min A. Berarti X-nya itu 32 dikurangi A-nya ini ya, ini A, ini B. X 32 dikurangi 25 dibagi dengan B min A. 35 dikurangi dengan 25. Berarti sama dengan 7/10. Ini 0,7. Berarti di sini nilainya adalah sama dengan 0,7. Seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, untuk merepresentasikan variabel temperatur dengan himpunan dingin yang memiliki domain nilai 15 sampai 30. Tadi semestanya sama ya. Semestanya sama. Ini variabelnya adalah temperatur. Kemudian semestanya dari 0 sampai 35. Di situ ada domain himpunan dingin ya. Dengan domainnya 15 sampai 30. Berarti kan kalau dingin, nilai yang dingin yang 1, ini ya. Nilai yang mutlak dingin 1 itu adalah di 15 kan. Berarti di sini dingin. Kemudian dia bergerak ke 0. Ya kan, ini 0 itu nilai yang tidak dingin, berarti panas. Berarti kalau seperti ini kan pakai linear turun. Kemudian ditanyakan bagaimana derajat keanggotaan untuk suhu 20 derajat Celcius. Berarti di sini mu 32. Ini mu 32. Jadi rumusnya apa? Linear turun. Jadi naik ya, turun nih ya. Berarti B min X dibagi B min A. Sama dengan B min X dibagi B min A. Ini A, B, ini X-nya. Ya, berarti B min X 30 min 20 dibagi 30 min 15. Ya, benar ya. Oke. Berarti ini sama dengan 10/15. Gitu. Silakan nanti bisa dihitung ya berapa. Nah, itu contohnya untuk linear naik dan linear turun. Kemudian ada fungsi yang lain, yaitu fungsi segitiga. Jadi kalau fungsi segitiga itu sebenarnya gabungan ya. Tadi kalau fungsi linear naik dan turun dia hanya ada 2 titik, A sama B. Tapi kalau segitiga sekarang ada 3 titik. Ya, ada A, ada B, dan ada C. Ya, jadi ada A, ini yang nilainya 0, A sama C nilainya 0, dan B di sini adalah nilainya 1. Gitu. Nah, kemudian sehingga di sini ada 2 titik yang bisa kita cari ya, antara A sama B dan B dengan C. Jadi untuk mencari nilai yang ada di antara A dan B, itu rumusnya adalah X min A, B min A. Misalkan di sini ada X1, ini ada X2 misalkan ya. Maka X1-nya ini kan ada di antara A dan B, maka X min A bagi B min A. Kemudian untuk X2 ini sama dengan
C min X, ya, berarti C min X, misalnya di sini ada X-nya, C min X dibagi dengan C min B. Sebenarnya ini kan sama, ya, ini sama dengan linear naik, ya, rumusnya X min A, B min A, sama ya, X min A, B min A, X min A, B min A. Kemudian untuk ini sama dengan linear turun, B min X dibagi B min A, cuma di sini notasinya atau titiknya diganti dengan C. Begitu, sehingga misalkan nanti ya, contohnya nanti saja. Kemudian selanjutnya di sini ada kurva trapesium. Tadi kalau linear naik turun ada 2 titik, segitiga ada 3 titik, trapesium ada 4 titik. Jadi ada titik A, B, C, dan D. Nilai antara B sama C berapa? Nilai antara B sama C sama dengan 1 ya. Dia nilainya 1. Jadi nggak perlu dicari. Jadi nanti yang dicari adalah titik nilai ya, nilai keanggotaan antara A sama B dan C dengan D. Untuk mencari A sama B, ini rumusnya A sama B ya. Berarti X min A dibagi B min A, sama ya, linear naik. Kemudian C, nilai antara titik C dan D, itu rumusnya D min X ya, D min X dibagi D min C. Ini trapesium. Sekarang ada 4 titik ya, A, B, C, D, di mana yang nilainya 1 itu adalah B dan C. Untuk A dan D-nya nilainya 0. Misalkan di sini X1, X2, maka untuk mencari mu X1 itu sama dengan, sama ya, seperti linear naik, berarti X1 min A dibagi B min A. Untuk mencari mu X2-nya itu sama dengan D ya, ini titiknya D, D min X2 dibagi dengan D min C. Nah, itu untuk kurva segitiga dan trapesium. Nah, kemudian ada kurva bahu. Nah, untuk kurva bahu, untuk mencari nilai antara, ini kan sebenarnya turun ya, kurva linear turun sama, cuma di sini untuk yang ada di sebelah sini, ya, area sini, maka itu sama dengan 1. Begitu juga untuk lebih dari B, ini juga sama dengan 1. Nah, untuk mencari nilai, ini kurva bahu, jadi ada 2 gabungan ya, linear naik dan turun. Jadi misalnya mencari nilai antara A dan B, maka rumusnya misalkan di sini, kena di sini, maka rumusnya adalah seperti linear turun ya, berarti B min X dibagi B min A. Kalau kenanya di linear naik, ya, antara sama A dan B kenanya di linear naik, maka X min A dibagi B min A, gitu. Ini saya gambarkan. C01 AB ini ya, ini juga 1. Maka misalkan di sini ada X1, ini dia kena di sini 1 ya, titik 1, dan kena juga di sini titik yang kedua. Maka untuk yang ini itu sama dengan, ini kan naik ya, berarti X1
min A bagi B min A. Kalau yang linear turun, yang ini, berarti mu X1 nya itu sama dengan linear naik ya, linear turun, tadi linear naik, B min X1 dibagi dengan B min A. Jadi intinya pada dasarnya itu adalah menggunakan linear turun dan linear naik. Rumusnya sama dengan linear turun dan linear naik. Oke, kemudian misalkan di sini ada contoh ya, beberapa fungsi jadi satu. Di sini sama untuk variabel temperatur. Jadi ada himpunan dingin, normal dan panas. Himpunan dingin ini untuk himpunan dingin domainnya dari 20 sampai 28, normal dari 25 sampai 35, dan panas 33 sampai 40. Jadi ada 20 sampai 28, kemudian 25 sampai 35, kemudian 33 sampai 40. Ini untuk dingin. Kemudian ini ya, ini satu. Ini untuk normal. Kemudian ini untuk panas. Misalkan kita mau mencari nilai suhu, nilai derajat keanggotaan suhu 23. Berarti di sini kan ya 23. Berarti pakai yang linear turun. Yang mu 23. Linear turun tadi rumusnya adalah B min X dibagi dengan B min A. Berarti ini kan B, ini A-nya, ini X-nya. Berarti 28 min 23 dibagi dengan 28 min 20. Berarti 5/8. Nah, kalau seperti ini bisa ditambahkan ini misalkan turun gitu ya. Kalau misalkan kita diminta untuk mencari suhu 27 di sini. Berarti kan dia kena 2 untuk linear turun sama segitiganya 1. Jadi ada 2 titik kenanya di sini ya. Berarti untuk 27 M bisa supaya lengkap 27 turun itu sama dengan turun berarti sama ya 28 min 27 dibagi dengan 28 min 20, maka sama dengan 1/8. Kalau saya taruh sini mu 27 segitiga itu sama dengan, ini kan sebenarnya sama kayak naik ya, ini harus ada titik tengahnya. Jadi titik tengah antara 25 sampai 35 itu kan 30 ya. Berarti ini kan sama dengan naik. Rumusnya apa tadi kalau segitiga? Naik X min A ya, berarti 27 min 25 nya. Ini A, ini B nya ya. 27 min 25 dibagi dengan 30 B min A, 30 min 25 berarti 2/5. Seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan dia kena kurva yang mana. Kemudian rumusnya disesuaikan dengan rumus-rumus yang tadi. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kurva
sigmoid. Kalau kurva sigmoid itu bentuknya S. Ya, digunakan untuk representasi kenaikan dan penurunan secara tidak linear. Kalau tadi kan semuanya linear ya. Kalau sigmoid ini bentuknya S. Nah, ini untuk rumusnya sebenarnya sama untuk menentukan titiknya. Misalkan untuk mencari nilai antara A sama B, ya A sama B ini, berarti nanti rumusnya ini 2 kali X min A bagi C min A dikuadratkan. Kalau mencari nilai antara B dan C, maka 1 min 2 kali C min X bagi C min A dikuadratkan. Untuk yang sisi kiri, ini ibaratnya kalau linear naik, ya naik, ini kurva sigmoid pertumbuhan, kalau ini penyusutan. Gitu ya, jadi sama, misalkan ini untuk antara A sama B, ya antara A sama B berarti 1 min 2 X min A dibagi C min A dikuadratkan. Dan kemudian untuk antara B dan C, maka rumusnya ini. Begitu untuk jenis-jenis kurva yang ada di, atau jenis fungsi yang ada di fuzzy logic. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini di dalam fuzzy logic ada fuzzy rule base. Jadi di dalam merepresentasikan bilangan fuzzy kita juga menggunakan rule yang sudah diterjemah atau sudah dikumpulkan informasinya dari apa? Ya dari pakar ya, atau dari expertnya. Jadi menggunakan if then rule, kemudian format hubungan, dan bisa juga menggunakan format tabular. Kalau format hubungan, ya yang if, jika apa, maka apa, atau jika apa dan apa, maka gimana. Jadi if then rule ya. Kalau format tabular, nanti pakai tabel ya. Jadi, ya seperti tabel. Misalkan di sini ada suhu ya. Kemudian misalkan suhu sama kelembapan. Misalkan suhu dingin, kelembapan rendah, maka nanti X-nya apa? Suhu panas, kelembapan tinggi, nanti di sini X-nya apa. Jadi bentuknya tabular ya, bukan if then rule. Begitu. Jadi untuk fuzzy rule base nanti bisa bentuknya if then rule, format hubungan sama format tabular. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah fuzzy inference engine. Jadi pengolahannya nanti kita menggunakan dua metode, ada metode Mamdani dan Sugeno. Nanti dibahas di video-video selanjutnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya setelah kita olah menggunakan fuzzy inference engine, kita ketemu hasilnya, kita balikan lagi dari tadi kan dari bilangan nyata CRISP-nya ya diubah ke bilangan fuzzy, kemudian dibalikan lagi ke bilangan nyatanya, sehingga kalau mau ditanyakan suhu yang pas berapa, ya keluarnya nanti suhu berapa. Kalau di sini kan masih bilangan fuzzy, kita rubah ke bilangan CRISP-nya, yaitu misalkan ditanyakan suhu, ya keluarnya suhu berapa. Ditanyakan kecepatannya, nanti kecepatannya jadi berapa yang pas gitu. Jadi di sini langkahnya dinamakan sebagai defasifikasi. Oke, mungkin itu ya terkait dengan pengantar fuzzy. Pada intinya, sekali lagi fuzzy itu bukan sebuah metode yang kabur, tetapi metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang kabur, sehingga nanti kita bisa menemukan solusi yang pas, seperti itu, sesuai dengan insting manusia. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.